Semoga jiwa kita termasuk jiwa yang tentram, yang mutmainnah, ya, yang Allah panggil dengan kelembutan, kasih sayang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi manusia itu punya 3 jiwa. Ada 3 potensi. Jiwanya itu ada yang mutmainnah, ya. Ini seperti di ayat ini. Ada yang ammaratum bisu. Yang kedua, an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan, mengajak kepada keburukan, menyuruh kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah, seperti dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya, itu jiwa yang mencela pemiliknya, entah itu karena kebaikan yang sudah dilakukan maupun keburukan yang dilakukan. Namun demikian orang yang beriman, ya, dia bisa menahan dirinya, menahan nafsunya, ya, sehingga nafsunya yang dikekang itu menjadi nafsu yang mutmainnah, yang tenang, tidak gusar, tidak, ya, selalu cenderung kepada yang buruk. Semoga kita semuanya diberikan jiwa yang tenang. Ya, Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik. Pembahasan kita sekarang apa? Sifatul huruf sudah selesai, ya. Terakhir kita membahas tentang apa? Ya, sifat huruf. Apa? Sifat apa? Insyaallah. Ayo. Apa? Terakhir kita bahas sifat apa? Ya. Ya. Ayo terakhir bahas sifat apa? Ya. Terakhir bahas sifat apa? Ya, sifat apa yang antum bahas terakhir? Tentang takrir. Ya. Sifat yang dikenal dengan takrir. Ya? Mana nih jamaahnya Mushola Al-Ghaffar? Ini menandakan lama kita nggak ngaji di sini, ya. Materinya ketinggalan ini. Oh ya, bukan takrir. Jadi sifat yang tidak berlawanan. As-sifatul lati la dhidda laha. Ya, kalau tidak salah terakhir kita membahas tentang sifat itbaq dan infitah. Ya. Jadi ada huruf musta'liyah mutbaqah dan musta'liyah munfatihah. Di mana huruf itbaq, ya, huruf isti'la yang itbaq itu pengucapannya lebih tebal daripada huruf isti'la yang infitah. Nah, itu ya. Kok kayak ngeblank begitu? Hah? Oh, masih hams dan jahar. Kok sama dengan al-mu'minun?
Baik. Oh ya. Sekarang syiddah, rakhawah dan bainiyah. Sifat ini berkaitan dengan aliran dan tertahannya suara. Ya. Syiddah. Ya, coba kita ingat-ingat. Syiddah, rakhawah, bainiyah. Ya, apa? Syiddah, rakhawah, bainiyah. Sifat ini berkaitan dengan aliran dan tertahannya suara. Syiddah itu suara yang tertahan. Ya. Jadi huruf Arab ditinjau dari aliran suaranya pada makhraj itu terbagi menjadi 3. Ada huruf syiddah, ajidu qatim bakat 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Disingkat menjadi apa? Ajidu qatim bakat. Nah. Berikutnya huruf bainiyah. Ya. Huruf bainiyah itu adalah huruf yang sifatnya pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Antara dalam bahasa Arab itu apa antara? Baina. Ya. Makanya disebut dengan bainiyah. Hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Disingkat menjadi lin, umar. Dan yang ketiga huruf rakhawah. Artinya huruf yang memiliki sifat rakhawah ini suaranya apa? Mengalir dengan sempurna. Jadi kalau syiddah tertahan, bainiyah itu mengalir namun dengan aliran sedang, suaranya mengalir ya sedang saja. Tidak mengalir dengan sempurna, tidak tertahan dan tidak mengalir dengan sempurna. Sedang-sedang saja. Jadi mengalirnya sedang dengan aliran yang sedang. Kalau rakhawah mengalirnya sempurna. Ya, untuk huruf rakhawah yaitu selain ajidu qatim bakat dan lin umar, maka suara itu mengalir di dalam pengucapannya. Jadi ada 3 ya. Huruf apa? Syiddah, bainiyah, dan rakhawah. Syiddah inhibasu jarayanis saut. Tertahannya aliran suara inda nutqi bil harfi syadid. Ketika mengucapkan huruf syiddah, natijata ghalqil makhraj. Dihasilkan oleh tertutupnya makhraj. Contoh hamzah. Kita ambil contoh di sini huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah atau hamzah? Hamzah, ha, ya, hamzah. Huruf hamzah yang dalam bentuknya seperti alif. Kita sering mengenalnya huruf hamzah ini dalam bentuk alif. Dan sebagian kita ada yang belum bisa membedakan mana hamzah, mana alif. Gitu ya. Karena huruf hamzah ini terkadang ditulis dalam bentuk alif. Terkadang ditulis dalam bentuk waw, terkadang ditulis dalam bentuk ya dan seterusnya. Nah, hamzah ya. Ini kalau kita sukunkan apa bunyinya? A. Ya, coba a. Itu hamzah. A. Coba perhatikan, suara itu mengalir tidak? Tidak. Suaranya tidak mengalir, macet kan? A. Kenapa macet? Kenapa tertahan suaranya? Karena makhrajnya tertutup. Itu dihasilkan dari apa? Tertutupnya makhraj. Makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Ya. Tepatnya di apa? Pita suara. Ketika mengucapkan a, menutup pita suaranya. Coba a. Ini hamzah sukun. Diucapkan dengan syiddah. Huruf syiddah itu tidak hanya hamzah. Ada huruf qalqalah, ada huruf ba, kaf. Apa? Kaf, ta. Jadi 8 huruf. Pertama apa? Hamzah. Yang kedua, ketiga, terus sampai ke 6 huruf qalqalah. Hamzah, huruf qalqalah dan
dua huruf kaf dan ta. Ya. Nah, kita dulu pernah belajar bersama sifat hams dan jahr. Ya, jahr dan hams. Jahr itu artinya tertahannya udara atau nafas. Nah, huruf syiddah itu terbagi menjadi dua. Ada huruf syiddah yang jahr, ada huruf syiddah yang hams. Jadi huruf syiddah itu ada yang apa? Selain suaranya tertahan, nafasnya pun tertahan. Ini yang dimaksud dengan apa? Huruf syiddah yang jahr atau syadidah majhurah. Huruf apa? Syadidah majhurah. Ya, huruf yang di dalam pengucapannya suara dan nafasnya tertahan. Suara dan nafasnya tertahan. Yang kedua disebut dengan syadidah mahmusah. Suaranya tertahan namun udaranya atau nafasnya mengalir. Coba bedakan. Yang pertama syadidah majhurah. Maksudnya apa? Ya. Huruf yang di dalam pengucapannya tertahan suara dan nafasnya. Kalau syadidah mahmusa, huruf yang di dalam pengucapannya tertahan suaranya namun masih mengalir nafasnya. Bisa difahami? Jadi huruf syiddah itu terbagi menjadi dua. Ada yang tertahan suara dan nafasnya, ada yang tertahan suaranya namun masih mengalir nafasnya. Yang tertahan suara dan nafasnya atau yang disebut dengan huruf syiddah dan jahr, syadidah majhurah, itu adalah 5 huruf qalqalah dan hamzah. Ya, 5 huruf qalqalah dan hamzah. Tadi hamzah sudah kita tertahan suara dan nafasnya. Aku, atu, ab, aj, ad. Ya, huruf qalqalah begitu diucapkan. Itu diucapkan dengan menahan suara dan nafasnya. Bukan ya, Nggak ada. Ab. Nah, ini contoh yang salah, jangan diikuti. Ikuti yang benar saja. Ya, kalau antum masih mengikuti yang salah, ya sudah, nggak saya contohkan lagi. Ini contoh yang salah. Ya, termasuk pengucapan yang salah, qalqalahnya begini. Aku. Ya. Yang benar aku. Aku. Ya. Aku. Ab. Kenapa demikian? Karena suara dan nafasnya kita tahan. Ya, aj. Bukan seperti c, aj. Ya, bukan. Ya. Atau seperti d, ad. 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 Ya. Tahan suara dan nafasnya. Ya. Baik, yang kedua huruf syadidah mahmusah di mana pengucapannya begini, ak, tertahan suaranya, ya, ak, ya, ada aliran nafasnya berikutnya, ak, at. Baik, jadi yang dimaksud dengan huruf syiddah dan jahr itu adalah suara yang ditekan, yang ditahan, ya, di belakang makhraj. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan jim contohnya, aj, ya, aj tertahan suaranya, j itu juga masih tertahan suaranya, aj, ja, ji, ju, aj. Ya, aj, ya. Jadi bukan seperti huruf C. Sekali lagi, jim tidak sama dengan huruf C. Saking pundi, saking Jawa. Nah, Jawani gitu ya. Jawani atau Jawani? Siapa? Ja, ya.
Jim berbeda dengan huruf J, itu yang penting untuk dicatat. Ya, jim itu tidak sama dengan J pengucapannya. Kalau J kan masih mengalir nafasnya, ya, ada desisannya C. Tapi kalau jim tidak, aja tertahan. Ya. Ini perlu dilatih. Ya. Aja, ije, uje, aja, aji, aju, ya. Aj, ya. Al-hajj. Ya. Siapa yang mau haji? Oh. Enggak. Enggak je. Cukup. Bukan je, tetapi apa? Je. Aja. Ya, tidak ada sampai enggak ada. Ya, kecuali kalau di Jawa Tengah sana ya, masih ngapak gitu ya. Ada nya. Ya, enggak. Tidak kepenak. Baik. Baik. Ya. Jadi memang di dalam bahasa Arab sendiri itu jarang yang hurufnya pengucapannya itu macet. Selalu ada apa? Efeknya. Ya. Seperti tadi huruf qalqalah aja, ya. Aja ada pantulannya. Ya. Sekarang contohnya huruf kaf. Ini huruf syiddah yang hamas. Maksudnya huruf yang di dalam pengucapannya tertahan suaranya namun masih mengalir udaranya atau nafasnya. Ya. Jadi aliran nafas ini ya keluar setelah menahan suara pada makhrajnya. Ak. Tertahan kan? Ak. Ini masih tertahan. Ya. Kita tahan suaranya sambil kita alirkan udaranya. Bagaimana itu? Jadi bedakan antara suara dan nafas. Ak. Ya. Ya. Gini. Ak. Ya. Ak. Lihat gambarnya, ya, suaranya dari saya. Ak. Ini yang tanda panah ini maksudnya suara. Kalau yang tadi warna putih itu udaranya. Paham? Ya. Ak. Ak. Ya, itu kaf, ya. Jadi jangan langsung ke hamas, tahan dulu suaranya. Ya. Coba sekarang ta. Ya. At. At. Ya. At. Ya. Ya, ada. Aliran udara itu keluar setelah tertahannya suara. Ya, itu penting. Makanya di sini ada kaidah. Faidahnya apa? Faidahnya asyiddatu wal hamsu fil kafi wat ta. Sifat syiddah dan sifat hams yang ada pada huruf kaf dan ta itu sifatani 'ala tartib. Sifatani 'ala tartib. Artinya apa? Dua sifat yang keluarnya secara berurutan. Ya, jadi pada huruf kaf dan ta ada dua sifat yang keluarnya secara berurutan. Syiddah dulu, baru hams. Jangan dibalik, tidak bisa. Ya. Ya. Jadi dua huruf ini, kaf dan ta, kalau kita ucapkan tadi, ak, at, itu kita mengucapkannya dengan menahan suara terlebih dahulu. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan sifat syiddahnya, bukan hanya sifat hamesnya. Kebanyakan dari kita kan hanya fokus ke hamesnya saja kan. Akhirnya kafnya menjadi seperti kha, ak. Taknya seperti c, aj. Ya. Jangan, ya. Tetapi apa? Sekali lagi faedahnya di sini, dua huruf ini, kaf dan ta, di dalamnya terdapat sifat syiddah dan hams. Dan dua sifat itu keluarnya secara berurutan. Jadi pertama apa? Syiddah dulu, artinya menahan suara. Baru kemudian apa? Mengalirkan nafas. Tahan dulu suaranya. Ak. Enggak. Ak.
Ak. Ya, nanti langsung ya. Ini cuman contohnya saja. Kita buat jeda seperti itu. Tapi sebenarnya sangat natural sekali. Ak. Ya, dan tidak sulit. Ak. Demikian juga at. Nah, ini karena mic-nya dekat, jadi ada. Kalau ini tidak perlu ditambahkan, enggak. At. Ya. Karena yang keluar itu adalah udara, bukan suara. Ya, at. Nah. Ak. Ya, ini nih. Coba ak. At. Loh, mana enggak? Ya. At. Begitu ya cara mengucapkan dua huruf ini. Tolong ini saya pesan dilatih ya secara sungguh-sungguh dua huruf ini. Ya, karena kita sama-sama tahu pengucapan dua huruf ini kadang ya kita sendiri merasa aneh gitu ya. Masa kafnya kok jadi gini, taknya gini ya. Nah, kalau kita sudah tahu sifat ini, insyaallah akan dapat dengan mudah kita mengucapkan dua huruf tersebut. Intinya sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari ya di dalam manzumahnya, wara'i shiddatan bikafi wa bita. Peliharalah sifat syiddah. Itu yang harus diperhatikan, sifat syiddahnya. Jadi menahan suaranya dulu. Wara'i shiddatan bikafi wa bita. Kalau di dalam Al-Qur'an contohnya apa? Seperti kata syirkikum ya. Kiku ya. Ini bukan syirkikum, bukan syirkikum ya, tetapi apa? Syirkikum ya, ada sifat syiddah yaitu menahan suara pada huruf kafnya. Syirkikum ya. Contoh lain, waladzikrullahi akbar. Ya, akbar. Akbar. Ya, cukup. Dan sekali lagi hams itu kan kalau di dalam Al-Qur'an dalam surat Taha ya, itu ada makna hams, ada kata hams yang artinya apa? As-sautul khafi. Suara yang tersembunyi. Ya, seperti nanti pada saat kita mendatangi padang mahsyar ini langkah kaki kita ini tidak ada yang gerudak-geruduk, enggak ada. Semuanya jalan dengan keadaan tertunduk, ya. Tidak terdengar derapan kaki, enggak ada. Ya. Saking mencekamnya apa? Langkah kaki itu tidak ada suara yang terdengar kecuali hanya apa? Hamzah. Fala tasma'u illa hamzah. Hanya suara yang lirih, suara yang pelan. Ya. Seperti kalau umpamanya kita jalan ada orang tidur, kita enggak mau mengganggu, gimana jalannya? Kresek. Ya. Nah, itu menurut bahasa hams itu apa? Suara yang lirih, suara yang pelan. Tapi sebenarnya di sini bukan suara. Itu kalau hams ya. Tapi udara, hams itu udara. Kalau suara apa, Pak? Rakhawa. Kalau suara yang mengalir itu rakhawa. Kalau udara yang mengalir atau nafas yang mengalir itu hams. Nah, di sini tak itu yang harus diperhatikan adalah sifat syiddahnya, tertahannya suara. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Baik, selanjutnya ada sifat yang namanya rakhawah. Apa? Rakhawah. Nah, saya minta jamaah menyebutkan agar tidak asing istilah ini. Ya, kalau makhraj mungkin sudah kita ketahui bersama, kita sudah saling mengenal di antara kita. Kita sudah mengenal ya makhraj, halq, lisan, syafatan itu sudah kita mengenalnya. Tapi kadang sifat ini kita tidak ya mengenalnya. Makanya saya minta ya untuk menyebutkan sifat tersebut agar tidak asing. Kalau tadi syiddah, sekarang kebalikannya, yaitu rakhawah. Rakhawah itu artinya lunak. Kalau syiddah kan artinya keras. Rakhawah artinya lunak. Sebentar, saya minum dulu.
Nah, yang dimaksud dengan rakhawah jarayanut tam. Aliran suara yang deras, yang sempurna. Al-jarayanut tam li sautil harfir rikhwi 'inda mururihi fil makhraj. Jadi pada saat suara itu mengalir, ya, melewati makhrajnya, itu suara itu mengalir dengan sempurna. Suara itu mengalirnya dengan apa? Sempurna. Sehingga disebut dengan rakhawah. Jadi huruf yang pengucapannya suaranya mengalir dengan sempurna itu lunak. Ya. Kalau suaranya mengalir sedikit atau istilahnya tidak mengalir, cenderung apa? Keras. Ya. Seperti tadi umpamanya kan lantang jadinya apa? Seperti apa namanya? Hamzah. A. Ya. Berbeda dengan umpamanya di sini ash. Jadi mengucapkan shin enggak usah kasar-kasar. Ash. Nakut-nakutin gitu ya. Jadi yang lembut. Ash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya. Ya, tidak perlu apa? Sya. Enggak. Sya. Ya. Asya. Asyi. Ya. Asyu. Ash. Itu shi. Ya. Jadi huruf rakhawah itu artinya huruf yang di dalam pengucapannya mengalir suaranya dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke kategori huruf yang ketiga, yaitu huruf bainiyah. Kita mulai dari huruf lam. Bainiyah itu sendiri apa? Jemaah? Al-jarayanul juz'i, aliran sedang. Ya, sebagian. Juz'i itu artinya sebagian, tidak sempurna. Jadi mengalirnya suara itu sedang, tidak sempurna. Contohnya di sini pada saat mengucapkan lam. Lam ini disebabkan karena terhalangnya ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Sisi lidah ya, ujung sisi lidah ini ketika menempel pada makhrajnya, maka suara itu terhalang olehnya. Di mana oleh karena terhalangnya suara yang keluar, maka yang mengalir itu hanya sebagian saja. Ya kan? Beda dengan tadi ash. Mulut itu tidak benar-benar tertutup. Ya, masih membuka ash. Ya, jadi kalau mengucapkan seperti huruf shin itu jangan dikatupkan giginya ash, enggak. Biarkan mengalir, ya, ash. Kalau lam begini, al, ya. Jadi tidak garing, al. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Al, ya, bukan al. Ya, masih mengalir suaranya. Walaupun dengan aliran yang sedang, ya. Ya, masih mengalir suaranya namun dengan aliran yang sedang. Jadi bukan seperti L, ya. Huruf L gimana? L. Gitu kan? Ada yang mengucapkan L. Enggak ada ya. Ya. Lama sekali. Kok enggak? Lapo. Al. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masih zulzilatil. Bukan. Zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Ya. Jadi alla, alli, allu, al. Ya, itu lam diucapkan demikian. Ini namanya sifatnya apa jemaah? Bainiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil alamin. Bismillah, Masya Allah. Itulah lam yang diucapkan dengan sifat bainiyah. Suaranya mengalir namun sedang. Untuk huruf ra bagaimana? Ada celah ini di tengahnya. Ar-ra. Ar-ri. Tipis-tipis. Ar-ri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan ar-rijal. Ar-ri. Ar-ru. Ya, syarri. Syarr. Ya, syarr ya. Ya, jadi ra itu suaranya masih mengalir, tidak macet, ya. Tidak sempurna tapi sedang. Kemudian berikutnya huruf nun dan mim. Ketika kita mengucapkan an. Ya, tidak an tetapi apa? An. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, enggak usah lama-lama. An. Ya. Sekarang mim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, mungkin ini untuk nun dan mim makhrajnya tertutup. Namun masih ada celah yang terbuka, yaitu dari rongga hidung. Sehingga menjadikan suara itu mengalir dengan aliran yang sedang. Ya, kalau kita ucapkan nun, masa garing begini? An. Mim juga am, an, amta, dah. An'amta. Bagus gitu. An'amta. Begitu cara mengucapkan nun sukun, mim sukun. Ya. Dalam keadaan dibaca izhar jelas seperti ini, jangan sampai dipangkas. Ya, jangan sampai dibaca seperti huruf syiddah, an macet, an, am, an'amta. Ya, yang penting di situ tidak dipanjangkan. An'am. Nah, cukup an'amta. Ya. Terakhir huruf bainiyah ain di sini. Ya, ini. Faman ya'mal. Ini langsung praktek ya. Ya'mal itu ada ain, ada lam, bainiyah dua-duanya. Ya, ketika mengucapkan ain ini ada namanya lisanul mizmar. Semacam katup di tenggorokan yang menempel ke dinding tenggorokan, ke belakang. Ya. Iya. Ya. A'u. Ya. A'i. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi. Tidak boleh macet. Yadu'ul. Salah. Yadu'ul. Ya, suaranya masih mengalir walaupun terhalang oleh ya ini. Yadu'u. Ya, gitu. A'i. A'u. Ya. Itu ain. Beda dengan hamzah ya. Kalau hamzah kan tadi syiddah. Kalau ain bainiyah. Ya. Kalau hamzah cenderung pengucapannya apa? Macet. Kalau ain masih mengalir suaranya namun sedang. Alhamdulillah ya, selesai pembahasan kita untuk sifat syiddah, rakhawah dan bainiyah. Tinggal ini insyaallah ya kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu tentang qiyas azminatil hurufis sahihah. Maksudnya mengukur durasi huruf sahih. Ya. Huruf yang sahihah maksudnya huruf yang selain mu'tallah. Ya, bukan huruf yang memiliki illah. Jadi itu ada durasinya. Nanti kita akan belajar dari sifat syiddah, rakhawah dan bainiyah, durasi huruf. Syiddah durasinya pendek,
rakhawah panjang, bainiyah sedang. Gitu ya. Insyaallah sambil kita praktek latihan nanti surat Asy-Syarah biiznillah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat untuk mengaji kitabullah ya azza wa jalla ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.